Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia Rizkina dengan NIM STI 2022-03-094. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman web. Untuk yang pertama, kita ada di latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah sendiri, web adalah media utama berbasis internet untuk mengakses informasi. Namun, banyak pengembang dan mahasiswa belum memahami konsep pemrograman web secara menyeluruh, mulai dari HTML dasar hingga web service. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana memahami dan menerapkan konsep dasar hingga lanjutan dalam pemrograman web menggunakan berbagai teknologi seperti HTML, CSS, PHP, database, dan framework. Untuk tujuan penelitian sendiri, kita memberikan pemahaman menyeluruh tentang pemrograman web secara bertahap, dari dasar hingga topik lanjutan, sehingga pembaca mampu membangun aplikasi web secara mandiri. Untuk manfaat penelitian sendiri, sebagai sumber referensi dan pembelajaran bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi dalam menguasai pemrograman web. Untuk batasan masalah sendiri, buku membatasi pembahasan pada pemrograman web menggunakan HTML, CSS, dan PHP termasuk framework dan database terkait, MFG, semantik web, dan web service. Untuk metode penelitian sendiri, tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai metode ilmiah, namun pendekatan bersifat deskriptif, teoritis, dan implementatif, berbasis contoh penerapan langsung. Subjek dan objek penelitian. Untuk subjek sendiri, pengembang dan pembaca ingin belajar web. Untuk objek sendiri, pemrograman web dan teknologi pendukungnya, yaitu ada HTML, CSS, PHP, MySQL, dan framework. Hasil penelitian dan kesimpulan. Buku ini berhasil menyajikan panduan lengkap mengenai pemrograman web, dimulai dari dasar-dasar HTML hingga teknologi lanjutan seperti MFG, framework PHP, kodel gniter, dan konsep interoperabilitas web service. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian. Untuk yang pertama ada di kelebihan penelitian dahulu, materi lengkap dan terstruktur dari dasar hingga lanjutan, disusun oleh banyak pakar dari berbagai institusi, disertai contoh implementasi nyata dan ilustrasi. Yang kedua ada di kekurangan penelitian, tidak menggunakan pendekatan penelitian ilmiah formal, tidak dilengkapi evaluasi praktis atau studi kasus berbasis data nyata. Diskusi dan rekomendasi. Diharapkan buku ini menjadi dasar pembelajaran pemrograman web. Namun untuk pengembangan lebih lanjut, perlu adanya integrasi studi kasus nyata, proses akhir, serta pembaruan terkait teknologi web. Oke, sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.